محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa azza jundahu wa hasama al-ahsaba wahda. La ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nakhsha wa nakhfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jiddari bil kuffari mulhaq. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fasal muttaqun wa qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa ucapkan guna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung banyaknya, sebagaimana Allah mengatakan berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah itu, maka kamu pasti tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Maka ingatlah ketika Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah atas segala nikmatku dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Sebab memang seluruh nikmat yang kita rasakan, baik yang besar maupun yang kecil, termasuk nikmat hari raya ini, adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan apa saja yang kamu rasakan semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat An-Nahl ayat 53. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang membawa kita dari gelapnya kejahiliaan menuju Islam yang mulia, sebagaimana firman Allah, minaz zulumati ilan nur. Di hari yang agung ini, semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, karena hanya dengan ketakwaan inilah yang dapat menjadi bekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun judul khutbah Idul Adha pada kesempatan ini adalah mensyukuri nikmat Allah dengan menolong agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan saudara kita berkumpul di tanah suci, menunaikan ibadah haji, membesarkan asma Allah dan mengharapkan ridhonya. Mereka dimuliakan sebagai duta-duta Allah yang berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummar waqtullah da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'a'tahum. Sungguh para jamaah haji dan para jamaah umrah adalah para duta Allah. Allah telah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepadanya, lalu Allah mengabulkan permohonannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hari ini yang penuh dengan barokah ini, kaum muslimin juga menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbah. Setelah itu, mereka melakukan penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Sepanjang hari tasyrik, lantunan kalimat thayyibah itu pun masih akan terus dikumandangkan, mengagungkan Tuhan yang satu, Tuhan segenap manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini kita sangat dianjurkan untuk berkurban sebagai sunnah muakkadah yang terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Melaksanakan kurban sebagai wujud dari ketaatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Abul Anbiya, bapak dari para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dengan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bahkan bersedia menyembelih, dia bersedia memotong anaknya tersayang yang selama kurang lebih 80 tahun diminta dan berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak yang soleh. Doa ini terus beliau pinta selama puluhan tahun, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa itu dengan kabar gembira yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabasyarnahu bigulamin halim, yang artinya maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar yang bernama Ismail. Kelahiran seorang putra membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang dan tentu menyayanginya layaknya seorang ayah kepada anaknya. Namun tidak begitu lama beliau merasakan kebersamaan dengan anaknya Ismail. Nabi Allah ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ia bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Anaknya sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena mimpi seorang nabi adalah hak. Mimpi itu pun bukan hanya sekali, namun berulang selama 3 kali. Olehnya itu Nabi Ibrahim memastikan bahwasannya itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim sang ayah yang mulia dan bertanya kepada anaknya Ismail bagaimana menurut pendapatnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa inni athbahuka fanzur ma tara. Aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Aku bermimpi sebagai perintah Allah, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam, anak yang soleh yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, maka tanpa berpikir panjang, jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail serta Siti Hajar menghadapi ujian itu dengan sabar dan bertawakal kepada Allah sebagai wujud ketaatan kepadanya semata. Maka pantaslah ketika keluarga ini dimuliakan, mari kita lihat bagaimana manusia hari ini berbondong-bondong mendatangi tempat bersejarah itu, yakni Makkah Al-Mukarramah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari pelajaran tersebut, maka tentu kita pahami bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Sebagaimana Allah mengganti leher Nabi Ismail dengan leher seekor kibas yang gemuk lagi besar. Seketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertakbir, bertahmid, memuji kebesaran Allah yang mengeluarkan mereka dari ujian besar tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Maka dengan itulah hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sepatutnya mengeluarkan sebagian dari harta kita guna membeli hewan kurban, agar dengan itu kita mendapat keutamaan yang sangat besar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bikulli sa'aratin hasanah," bahwa setiap bulu hewan kurban itu terdapat satu kebaikan atau satu pahala. Hadis ini bisa jadi bermakna kiasan atau bermakna yang sesungguhnya. Tetapi kita bayangkan siapa yang sanggup menghitung daripada bulu kurban tersebut sebagai keutamaan daripada melaksanakan ibadah kurban. Bahkan hewan kurban itu akan datang di hari kiamat menjadi saksi untuk kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa atlafiha wa ash'ariha." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban ini amat besar ganjarannya di sisi Allah. Bahkan apa yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan sia-sia. Bahkan Allah berjanji akan menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih banyak tentunya, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yakhlifu wa huwa khairur rasikin," yang artinya, dan setiap harta yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran surat Saba ayat 39. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, kurban akan bernilai sosial yang tinggi, yakni dengan dagingnya kita bisa berbagi sesama yang mungkin selama ini punya keterbatasan ekonomi hingga bertahun-tahun tidak mampu untuk membeli, mengkonsumsi daging. Maka dengan itu pemberian daging kurban kita sekilo ataupun 2 kilo mengundang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempererat tali persaudaraan kita sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui momentum ini, melalui saat ini, maka marilah kita saling memaafkan. Seorang anak pada ibunya, istri terhadap suaminya, tetangga kanan dan kiri kita, mari kita saling memaafkan. Duhai kita yang masih punya orang tua, duhai kita yang masih punya orang tua, pulanglah di rumah untuk memeluk orang tuamu, kecup keningnya, peluk erat tubuhnya, minta maaflah dengan penuh harap, berterima kasihlah atas pengorbanannya selama ini. Ingat, kau tak dapat membalas setetes air susunya. Kau tak kuasa membalas keringat daripada ayahmu yang selama ini mencarikan nafkah untukmu. Mintalah ridhonya, ridho kedua orang tuamu, karena ridho kedua orang tuamu adalah merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para ibu, wahai para istri, kembalilah ke rumahmu, jumpai suamimu, mintalah maaf darinya atas segala salah selama ini. Tidak ada seorang istri masuk surga bila ia durhaka kepada suaminya. Lihatlah ia sebagai pemimpinmu, lihatlah sebagai orang yang akan menuntunmu ke dalam surga Allah bersama anak-anakmu. Doakan di setiap solatmu,
doakan agar dia dimudahkan dalam mencari nafkah untukmu dan anak-anakmu. Wahai ibu, bila ia bersalah, bila ia selama ini terlupakan hal-hal yang baik terhadap hidupnya, maka doakanlah dia, karena sesungguhnya karunia Allah lebih cepat daripada yang kita kira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, mari kita saling memaafkan atas segala silap dan salah. Jangan sampai ada tetangga yang tidak bertegur sapa dengan masalah yang hanya sepele. Mari kita saling menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita bercerai-berai hingga musuh menghancurkan kita. Na'udzubillahi min zalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, sebab itu maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Ayat tersebut senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka mari kita eratkan persaudaraan hingga kita kuat dan diselamatkan dari musuh-musuh Islam yang senantiasa mengadu domba. Dengan itu kita bangun kembali kekuatan Islam dengan menegakkan institusinya yang telah hilang hampir 100 tahun yang lamanya. Maka dengan inilah kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kuutus engkau Rasulullah, engkau Muhammad, kecuali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat alam semesta. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kehadiran seorang pemimpin yang amanah, kehadiran seorang pemimpin yang akan mengayomi kaum muslimin, akan menjadikan mereka bersatu padu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amrul imam yarfa'ul khilaf." Perintah daripada imam, perintah daripada pemimpin itu adalah menghilangkan sekat-sekat, menghilangkan perbedaan di antara mereka. Maka dengan itulah agama Allah Subhanahu wa taala akan tertolong dengan bersatunya kaum muslimin dan menerapkannya seluruh hukum-hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walillahil hamd. Maka Islam akan muncul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nasr yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Islam itu akan tegak kembali untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menyatukan kaum muslimin yang saat ini telah bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa bersama. Allahumma ghfir, Allahumma ghfir, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibun qaribun wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil mauti wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.